ketiga yaitu hukum perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu hukum perusahaan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu perkumpulan. Perkumpulan adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha dan meliputi unsur-unsur adanya kepentingan bersama, adanya tujuan bersama, adanya kehendak bersama, dan adanya kerjasama. Berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan yang kedua adalah perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum merupakan perikatan yang dilakukan yang melahirkan satu objek baru, yaitu perkumpulan berbadan hukum yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena merupakan subjek hukum. Yang kedua adalah perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Pada dasarnya hanya sebuah perikatan dasar. Perkumpulan tak berbadan hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena bukan sebuah objek hukum. Berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dimiliki oleh satu orang, yaitu perusahaan atau perorangan. Yang kedua dimiliki oleh beberapa orang seperti misalnya perserikatan data, CV, PT, atau firma. Dan yang ketiga dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara. Kewajiban orang menjalankan perusahaan yang pertama adalah dokumen perusahaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan Pasal 6 Ayat 1 KUHD yang berbunyi, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua, pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1A, yakni daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Yang dikecualikan dari kewajiban daftar perusahaan yang pertama adalah setiap perusahaan negara yang berbentuk pekerjaan atau perusahaan jawatan. Yang kedua adalah setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya, serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perserikatan perdata. Perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau indrek ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Yang kedua adalah persekutuan firma atau FA. Firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu dapat memakai nama bersama, mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak yang lain. Yang keempat adalah PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang besar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Macam PT.
Yang pertama adalah PT Terbuka. PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Yang kedua adalah PT Tertutup. PT Tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, biasanya terbatas di kalangan keluarga sendiri. Selanjutnya adalah organ PT. Yang pertama adalah RUPS, organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang kedua adalah direksi, organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga adalah komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi. Demikian rangkuman saya dari bab 3